Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Diki Setiawan. Nomor induk mahasiswa saya 161 124000036. Dosen pengampu saya Bapak Fakih Sultan SSMA. Kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Kedua peranan ini memiliki makna yang mendalam dalam pembentukan identitas bangsa dan sebagai alat komunikasi resmi di seluruh wilayah Indonesia. Baik teman-teman, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia dibedakan menjadi beberapa fungsi. Fungsi yang pertama sebagai fungsi persatuan. Kenapa kok bisa dikatakan sebagai fungsi persatuan? Dikarenakan bahasa Indonesia memiliki beberapa suku, budaya, dan bahasa daerah yang beragam. Oleh karena itu, penting peranan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi atau sebagai bahasa nasional. Yang kedua sebagai simbol atau identitas nasional. Bahasa Indonesia merupakan bagian dari identitas suatu bangsa Indonesia yang membedakan dari negara yang lain. Yang ketiga sebagai alat komunikasi antar budaya. Bahasa Indonesia berguna sekali untuk kita berkomunikasi antar suku dan budaya, dikarenakan suku bangsa Indonesia itu sangat banyak dan bahasanya juga beragam-ragam. Yang keempat, bahasa resmi dalam hubungan sosial. Dikarenakan bahasa Indonesia sangat penting digunakan untuk berkomunikasi dalam pergaulan sehari-hari maupun di luar urusan resmi atau kenegaraan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia dibedakan menjadi bahasa resmi pemerintah. Bahasa Indonesia digunakan dalam dokumen resmi negara seperti undang-undang, peraturan pemerintah, pidato kenegaraan, dan komunikasi antar lembaga. Untuk yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa pendidikan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pendidikan dalam pendidikan formal di seluruh Indonesia dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Untuk yang ketiga, bahasa dalam sistem hukum. Segala bahasa atau aktivitas dalam sistem peradilan, pengadilan, serta dokumen hukum wajib menggunakan bahasa Indonesia. Untuk yang keempat, bahasa dalam komunikasi resmi. Bahasa Indonesia digunakan dalam diplomasi hubungan internasional atau acara-acara kenegaraan baik dalam negeri maupun luar negeri. Baik teman-teman, landasan hukum bahasa Indonesia. Landasan hukum bahasa Indonesia sudah disepakati bersama atau bisa disebut sebagai Sumpah Pemuda pada tahun 1928 yang menyatakan bahwa ikrar pemuda Indonesia untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang diatur dalam Undang-Undang 1945 pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang menetapkan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara dan penggunaannya dalam berbagai bentuk aspek kehidupan. Peranan bahasa Indonesia di era globalisasi. Peranan bahasa Indonesia di era globalisasi itu mencakup bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi, meliputi bahasa Indonesia berkembang sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan penerjemah literasi asing. Dan yang kedua, bahasa di dunia digital.
Bahasa Indonesia banyak digunakan dalam platform digital dan media sosial serta sebagai alat pengembangan budaya literasi. Untuk yang ketiga, sebagai alat diplomasi internasional. Bahasa Indonesia kerap digunakan dalam forum internasional terutama di kawasan ASEAN. Baik teman-teman, tantangan pengembangan bahasa Indonesia. Tantangan pengembangan bahasa Indonesia sekarang ini banyak dipengaruhi bahasa asing di era globalisasi ini. Kenapa kok bisa dikatakan berpengaruh besar bagi bahasa Indonesia? Maksudnya bahasa asing yang kadang dianggap lebih prestisius atau dalam artian sebagai status sosial. Oke, yang kedua, penggunaan bahasa gaul atau alay atau bahasanya anak sekarang itu sebagai bahasa kekinian. Penggunaan bahasa gaul atau alay seringkali mempengaruhi cara bahasa secara formal. Oke, yang ketiga, konsistensi penggunaan dalam pendidikan dan pemerintahan. Masih banyak sekali kendala dalam konsistensi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki bahasa daerah yang bersifat kuat. Teman-teman, kesimpulan pembahasan saya dari awal hingga akhir. Yang pertama, bahasa Indonesia memiliki peranan sentral sebagai alat pemersatu bangsa dan alat komunikasi resmi dalam konteks kenegaraan. Yang kedua, penting bagi seluruh warga negara untuk menjaga dan melestarikan penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, sekaligus mendorong pengembangan bahasa dalam menghadapi tantangan global. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.